istihza. Yang kedelapan kata Imam Ghazali rahimahullah, hendaklah kita jaga lidah kita al-mizah daripada bergurau, bercanda, tapi candaan gurauan yang dilarang. Yang dilarang bisa candaan dengan dusta atau bercanda menghinakan orang lain atau bercanda menghulu orang lain. Nah, ini dihindari. Kalau bercanda untuk menambahkan suasana tapi yang jujur sopan, atau candaan yang sesama rumah tangga atau bini lawan anak, tapi batas yang ada dilarang. Wasukhriyah dan mengulur-ulur orang lain. Nah, ampun lidah juga biar. Wal istihza dan menghinakan orang lain. Nah, ini yang kedelapan, yang terakhir. Hendaklah lidah kita jaga daripada hal-hal yang demikian. Menghinakan orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah, fahfaz lisanaka minhu fil jiddi wal hasadi. Maka jagalah lidah engkau daripadanya, baik dalam keadaan berbicaranya serius atau berbicara bergaya. Hati-hati lidah kita. Fa innahu yuriqu ma'al wajhi wa yusbitul mahabbah. Karena sesungguhnya yang demikian itu menghilangkan air yang ada di muka kita dan menggugurkan mahabbah. Mahabbah itu pengaruh kita, pengaruh atau rasa takut orang lain kepada kita terhilangkan karena kamu bergaya atau juga canda dan juga bergaya. Jadi orang tidak rasa takutan lagi dengan kita, atau pengaruh kita, wibawa kita kadang lagi hilang disebabkan karena candaan yang dilarang itu. Nah, sebaliknya wa yastajirul wahsyah. Nah, candaan yang dilarang
Jadi Nabi kita itu sini bisa juga bercanda, berulang, tapi candaannya benar. Coba saja senang-senang. Pernah satu ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma bersama sahabat. Kan kurma adalah kurma masing-masing makan kurma. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam setiap makan kurma diambil Nabi bijinya dikumpulkan Nabi, biji kurma tersebut dikumpulkan Nabi kita. Hal ini diperhatikan oleh sahabat. Disebutkan di situ Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lihat oleh Sayyidina Ali. Nah, lalu pada satu ketika semua makanan kurma yang dimakan oleh Sayyidina Ali, bijinya itu diletak di hadapan Nabi kita. Masa kita dikumpulkan makan letak di sini. Setelah selesai, lihat wahai Rasulullah, biarnya apa benar kan? Banyaknya tuh bukan biji kurma biar kan? Jadi nggak ada apa benar itu wahai Rasulullah. Bahasa kita tuh sama tetangga. Banyaknya biar sampai biji kurma itu ikut benar. Kalau aja Nabi kita orang biasa Nabi kita, jangan Nabi kita. Kau ini masih tersisa kalau bijinya ikan mais dinanya. Tak pernah aku bijinya aja tidak lagi. Bijinya aja tidak lagi. Tapi saya nak bijin, ada yang buat. Saya tidak biasa baca ceramah di sini. Candaan Nabi kita dalam mimpi. Jangan Nabi, salah satu istri Nabi kita lah siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu istri Nabi yang masih gadis, dicintai Nabi kita. Bahkan Nabi kita sering sering bermain-main dengan beliau sampai lari-lari yang tidak lupa, lari-lari lomba lari. Pada satu ketika jalan Nabi, aku menang bila Siti Aisyah sedang marah, dan bila Siti Aisyah ini sedang gembira riang, ketahuan. Jadi Siti Aisyah di mana biar tahu ya Rasulullah, mana biar tahu. Kita dikenal kita tahu, kita kenal milik kita tahu. Udah kelihatan ada penyamuk sebelah panggilan kita atau merahmata betul. Nah Siti Aisyah itu, Siti Aisyah di Nabi aku pernah di mana wahai Rasulullah biar tahu. Bila engkau wahai Siti Aisyah berdoa menyebutkan dengan nama, aku berdoa dengan nama Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Nuh, berarti itu engkau wahai Siti Aisyah dalam keadaan. Tapi bila engkau berdoa dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Muhammad, berarti engkau itu dalam keadaan senang. Nah, catat. Ini kita misalnya kita ada ingat pulang baju, ada ingat membuat gula, kayak bahan orang yang makannya akan apa ada gula banyak, ada gula apa manisnya ada sudah rupiah, tidak ada kata rupiah, ibu ini ya, nah bercanda, tapi candaan yang ada di neraka. Angkatnya itu punya, tapi jangan sampai menghinakan dan membunuh orang lain. Fahadhihi majami'u afatil lisan. Maka dalam ini kumpulan semuanya ini adalah penyakit lidah. Jadi ada 8 semalam lidah kita yang kita jaga. Pertama berdusta, lidah. Yang kedua
lidah yang kedelapan ini kata Imam Ghazali penyakit lidah. La yu'nika alaihi wa la yu'nika alaihi illa al-muslatu aw mulazamatu simti illa biqadri darurah. Dan tidak akan bisa menolong untuk berhindar daripada penyakit lidah ini kecuali al-musnah, banyak berasing. Kalau banyak kalau bergaul banyak berasing, menjauhi orang, menjauh. Atau mulazamatu simti atau banyak berdiam. Illa biqadri darurah, kecuali yang berhujah. Jadi bila orang ingin di rumah, mungkin ini yang menjaganya. Atau bila itu bekerja, ada terlalu. Faqad kana Abu Bakar, ala tisawwur. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yadhuru hadayan fi fihi liyamna'ahu dhalika min al-kalam bi ghairi daruratin. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yadhuru hadayan meletakkan sebatu di dalam mulut Siddiq liyamna'ahu dhalik, untuk mencegah daripada lidah ini mengucapkan hal-hal yang dilarang. Kecuali darurat sampai itu. Jadi kita permen kan, jadi kadang batu. Wa yushiru ila lisanihi, dan Sayyidina Abu Bakar mengisyarat di lidah Siddiq wa yaqulu hadzal ladzi awradani al-mawarid. Jadi lidah inilah yang bisa menyebabkan menjerumuskan akan aku ke lembah-lembah yang al-mawarid. Nah ini lidah yang bisa menyebabkan terjerumusnya seseorang. Sehingga dikatakan di sebuah syair, yamutul fata min asratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratin rijli. Yamutul fata, akan mati seorang pemuda min asratin min lisanihi, disebabkan karena tergelincir dari lidahnya. Wa laysa yamutul mar'u min asratin rijli, dan tidak mati seseorang itu disebabkan karena tergelincir batis, tergelincir kakinya terjatuh. Tapi menyebabkan orang bisa habis, bisa membawa kepada kematian disebabkan lidah, tergelincir lidah. Tapi bila dia terjatuh ya, kakinya yang sakit sembuhnya. Tapi kalau lidah, orang akan ingat selama-lamanya. Fa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi. Kegelinciran lidah seseorang itu dari mulutnya, tarmi bi ra'sihi, ini bisa menyebabkan dipenggal kepalanya. Wa asratuhu bil rijli tabra'u ala mudin. Sedangkan tergelincir terjatuh dengan kakinya itu bisa sembuh dalam seketika. Tapi kalau lidah ini berbekasnya, apalagi ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain, ingat orang sahabat. Nah oleh karena inilah fakhtaris bin nubu bijahdika,
Wahris ala talabil halal, dan tamaklah engkau atas menuntut makanan yang halal. Kamu kita cari yang halal. Fa idza wajadtahu, bila sudah kita dapatkan yang halal itu, nah caranya ulang, wahris ala an taqtasira min ulama syar'i. Bahkanlah bila sudah kita dapatkan itu nyata halalnya, maka tamaklah engkau atas mengambil daripadanya. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu kenyang. Jadi makanan itu, hasil yang kita dapatkan itu, kalau makanannya memang makanan halal, namun kita sholat. Makanan-makanan yang sudah disyariatkan dalam agama Islam bahwa makanan itu halal, nah ya makanan yang kita makan. Adapun yang bila sudah disyariatkan makanan itu haram, jangan dipakai, jangan disentuh-sentuh karena makanan yang sudah nyata haram. Nah bisa juga makanan itu halal, tapi hasil usaha kita yang haram, jadinya makanan itu jadi haram. Hasil gawean kita, antara gawean kita itu gawean yang haram, sehingganya yang asalnya itu halal jadi karena usahanya haram, berubah haram. Bila sudah kita dapatkan gawean kita itu sudah bagus, halal, rezeki yang kita dapatkan dari Allah itu rezeki yang halal, makanannya halal. Nah, jagalah jangan berlebih-lebihan. Jangan ibarat kenyang itu ada terlalu banyak, ada sampai ke bulu benar itu. Yang dia makan sampai ke bulu kan, sekalinya habis kenyang itu belum meninggal keluar. Kenyang benar, kenyang. Fa inna syara'a, karena sesungguhnya kenyang itu yang sarqalba, itu apa? Memaraskan hati. Wa yubsirul dhanna, bila ia kekanyangan beriman, kanyang benar, yubsirul dhanna. Jangan ibarat akaran ini orang sudah berpikir kadang-kadang lagi. Masuk situ yubsirul dhanna. Wa yubtilul hifza, dan mengurangi hafalan. Hafalan itu yang apa? Hafal karena hanya lagi dari kawal hafalan. Wa yushghilul a'dha 'an ibadati wa ilmi, karena kanyang itu yushghilul a'dha, menyibukkan anggota tubuh kita untuk beribadah dan menuntut ilmu. Nah karena kanyangan sudah. Wa yaqwi syahawat, nah wa yuqawwi syahawati, kanyang yang beribadah itu akan menguatkan syahwat kita. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad juga bila kita lapar, syahwat itu. Bila kita kenyang, syahwat kita itu lapar. Tapi bila kita kada kenyang, lapar, syahwat itu kenyang. Jadi kada ada macam-macam. Wa yubsiru junuda syaitan, dan kanyang yang berlipatan itu menurut gawean syaitan. Wa syaba'u minal hanani mabda'u kulli syarrin, dan kanyang daripada harta makanan rezeki yang halal. Kanyangnya kita itu padahal halal, makanan kita halal, hasil usaha kita halal. Ini apa? Mabda'u kulli syarrin, ini bisa karena kekanyangan tadi yang kita sebutkan apa? Ini awal permulaan yang bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan yang bagus karena kekanyangan. Fa kaifa minal haram,
dan sehari semalaman itu cukup engkau dengan 2 biji roti saja. Bila kawan yang bertarak talazzuz dan engkau tinggalkan berlezat-lezat bi atyabil udum dengan makanan ikan-ikan, makanan lauk-lauk yang nyaman. Nah, kawan apa itu? Setahun seperti itu aja. Sehari semalam 2 biji roti aja. Dan makanannya, uapnya kada lauk yang nyaman-nyaman. Ini kada melemahkan akan
lidah menyentuh lidah. Fala tumazih ahadan. Nah, kalau yang demikian kata Imam Ghazali, fala tumazih ahadan. Janganlah engkau bercanda bergurau, membunuh orang lain, menghina orang lain. Jangan sampai candaan yang dilarang. Fa in ma zahaka ahadun fala tujibhu. Amun nang ini mah orang lain yang membawai kita bercanda apa gurauan yang dilarang. Nah, fala tujibhu, kata Imam Ghazali, jangan diherani. Wa a'rid anhum, berpaling dari mereka, jangan menfat. Nah, bila kita pada mengherani, bila kita pada menghiraukan, nah ini apa? Mereka itu hatta yaqudu fi hadisin ghairi. Asalnya hendak membawa ini membunuh orang, menghina orang lain, bercanda bergurau yang dilarang. Kalau kita pada menanggapi, nah mereka akan beralih di cerita yang lain. Karena kita pada melawani. Tapi mau kita asik untuk melawani, nah dibuat jadi permusuhan, pertengkaran dan kemarahan. Nah, wa qul minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama, dan jadilah engkau bil lagwi minal ladzina, daripada orang-orang yang disebutkan idza marru bil lagwi marru kirama, yang mereka apabila melewati perbuatan hal-hal yang sia-sia marru kirama, mereka tinggalkan dalam keadaan menjaga kehormatan. Nah, bercanda itu boleh untuk menentukan suasana, mengantuk aja, bawa bahasa berlucu tapi lucu. Nah, tegang dalam rumah tangga, nah bapak boleh ya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pernah jadi Nabi kita itu sejenis juga bercanda bergurau, tapi candaannya benar, coba saja senang benar. Pernah satu ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam makan kurma bersama sahabat. Kan kurmanya kurma masing-masing makan kurma. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam setiap makan kurma diambil Nabi, bijinya dikumpulkan Nabi, biji kurma tersebut dikumpulkan Nabi kita. Hal ini diperhatikan oleh sahabat. Disebutkan di situ Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lihat Sayyidina Ali. Nah, lalu pada satu ketika semua makanan kurma yang dimakan oleh Sayyidina Ali, bijinya itu diangkat di hadapan Nabi kita. Masa kita dikumpulkan makan di atas ini. Setelah selesai, lihat wahai Rasulullah, biarnya apa orang ada, banyak itu bukan biji kurma biar tak. Jadi ada apa orang itu wahai Rasulullah, bahasa kita tu, bahasa orang tetangga. Banyaknya biar sampai biji kurma itu berapa? Kalau apa aja Nabi kita orang biasa Nabi kita. Jangan Nabi kita. Aku ini masih bersisa kalau bijinya ikan mais dinanya. Tak pernah aku bijinya aja kecil lagi. Bijinya aja kecil lagi. Tapi saya tak ada bijin, ada yang buat. Saya tidak biasa kan cara mati sih. Candaan Nabi kita tahun ini. Jangan Nabi, salah satu istri Nabi kita kan siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu istri Nabi yang masih gadis, dicintai Nabi kita. Bahkan Nabi kita sering sering bermain-main dengan beliau, sampai lari-lari yang menjelang rumah, lari-lari lomba lari. Pada satu ketika, jalan Nabi, aku menang. Bila Siti Aisyah sedang marah, dan bila Siti Aisyah
akan dilarang. Kita tidak begini, tapi jangan sampai menghinakan dan membunuh orang lain. Fahadihi majami'u afatil lisan. Maka dalam ini kumpulan semuanya ini adalah penyakit lidah. Jadi ada 8 semalam lidah kita yang kita jaga. Pertama berdusta, namun lidah. Yang kedua berjanji tapi kadang menyatakan janji. Yang ketiga juga. Yang keempat membersihkan diri, menganggap diri paling bersih. Yang kelima menyumpah-nyumpah la'an. Yang keenam la'an. Yang keenam mendoakan orang lain celaka. Mendoakan orang lain celaka. Atau tidak juga lihat. Yang ketujuh, jadi yang kedelapan al-mizah, bercanda, bergurau, tapi gurauan yang haram, ghibah, ampun itu. Nah inilah yang kedelapan ini kata Imam Ghazali penyakit lidah. La yu'nika alaihi wa la yu'nika alaihi illa al-muslatu aw mulazamatu simti illa biqadri darurah. Dan tidak akan bisa menolong untuk berhindar daripada penyakit lidah ini kecuali al-musnah, banyak berasing. Kawan-kawan banyak kalau bergaul banyak berasing, menjauhi orang, menjauh. Atau mulazamatu simti, atau banyak berdiam. Illa biqadri darurah, kecuali yang perlu jalan. Jadi bila orang bikin di rumah, mungkin ini namanya jaganya. Atau bila itu bekerja, ada terlalu. Faqad kana Abu Bakar, ala tisawwur. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yadhuru hadayan fi fihi liyamna'ahu dhalika min al-kalam bi ghairi daruratin. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yadhuru hadayan, meletakkan sebatu di dalam mulut Siddiq, liyamna'ahu dhalik, untuk mencegah daripada lidah ini mengucapkan hal-hal yang dilarang. Kecuali darurat sampai itu. Jadi kita permen lah, jadi kata batu. Wa yushiru ila lisanihi, dan Sayyidina Abu Bakar mengisyarat di lidah Siddiq, wa yaqulu hadzal ladzi awradani al-mawahid. Jadi lidah inilah yang bisa menyebabkan menjerumuskan akan aku ke lembah-lembah yang al-mawahid. Nah ini lidah yang bisa menyebabkan menjerumusnya seseorang. Sehingga dikatakan di sebuah syair, yamutul fata min asratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratin rijli. Yamutul fata, akan mati seorang pemuda, min asratin min lisanihi, disebabkan karena tergelincir dari lidahnya. Wa laysa yamutul mar'u min asratin rijli, dan tidak mati seseorang pemuda, seseorang itu disebabkan karena tergelincir batis, tergelincir kakinya terjatuh. Tapi menyebabkan orang bisa habis, bisa membawa kepada kematian, disebabkan lidah, tergelincir lidah. Tapi bila dia terjatuhnya, kakinya yang sakit sembuhnya. Tapi kalau lidah, orang akan ingat selama-lamanya. Fa asraquhu min fihi tarbi bi ra'sihi. Kegelinciran lidah seseorang itu dari mulutnya, tarbi bi ra'sihi, ini bisa menyebabkan dipenggal kepalanya. Wa asraquhu bil rijli tabra'u ala mudin. Sedangkan tergelincir terjatuh dengan kakinya, itu bisa sembuh dalam seketika. Tapi kalau lidah, ini berbekas. Apalagi ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain, ingat orang sahabat. Nah oleh karena inilah faktaris bin bijah tiga. Hati-hatilah, maka jagalah oleh
di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan daripada hal-hal ucapan-ucapan yang dilarang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hal saja. Maksud zakat kita mata, lidah. Mata dan lidah kita. Wa amal batnu, yang ketiga paru. Nih paru pulang nih. Wa amal batnu adatun baru. Fahfadhu min tanawulil harami wasyubhat. Maka jagalah paru kita itu daripada mengambil memakan yang haram dan yang syubhat. Nah, paru kita nih. Jadi bila sudah urusan parut, bila sudah urusan parut kita ini, kadang-kadang orang sanggup tertutup gawian itu halal haram. Karena sudah urusan parut ini, kamu terbunuh. Jangan lupa ini urusan parut ini. Nah, jadi Imam Ghazali rahimahullah, jagalah paru kita itu daripada mengambil yang haram dan yang syubhat. Wa haris ala talabil halal, dan tamaklah engkau atas menuntut makanan yang halal. Kamu kita cari yang halal. Fa idza wajadtahu, bila sudah kita dapatkan yang halal itu, nah, caranya ulang, wahris ala an taqtasira minhu ala ma dun syar'i. Adalah bila sudah kita dapatkan itu nyata halalnya, maka tamaklah engkau atas mengambil daripadanya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Jadi makanan itu
wal